Informasi terkini akan kita perbarui bersama Komandan Satuan Kopaska, Kolonel Laut Johan Wahyudi. Selamat sore, Pak Johan. Ya, selamat sore. Baik, Pak Johan, Panglima menyatakan bahwa Satuan Kopaska sudah menemukan atau mengetahui titik lokasi kotak hitam. Bisa dikonfirmasi di mana lokasinya? Ya, betul sekali. Jadi melaporkan saat ini saya berada di Schroeder dalam perjalanan kembali ke posko dari KRI Rigel menuju ke tempat posko kami, yaitu tepatnya di Tanjung Kait. Halo? Ya, silakan. Ya. Kemudian untuk posisi dari black box, itu black box itu memang tadi jam 11 itu kita di KRI Rigel itu di Combat Information Center itu memang dilihatkan di dalam radar itu, di dalam apa namanya itu monitor deteksi dari sonar itu, hip-hop itu. Ya. Itu ada posisinya, itu ada dua yang sudah di marking, itu tepatnya adalah di 1000 meter di depan haluannya KRI Rigel. Nah, setelah data itu kita dapatkan, kemudian pukul 15.00 kita baru mendapatkan alat ping locator yang dibawa oleh rekan-rekan dari KNKT. Kemudian kita di briefing. Setelah di briefing cara penggunaannya, lalu kita menuju ke posisi yang telah ditentukan. Nah, di depan 1000 meter itu, pas posisi yang kita turunkan di situ itu memang kalau di layar monitor itu ada di 1000 meter, jaraknya 1000 meter dari itu. Tapi begitu kita masuk ke dalam posisi itu, ternyata tidak terdapat apa-apa di situ. Nah, terus kemudian kita naik lagi ke atas, penyelam 2 kita turunkan lagi di situ, ternyata juga tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya kita naik lagi ke atas, kita briefing sementara lagi, setelah itu baru kita turun di tempat bukan di posisi duga yang ada di marking di situ, tapi kita turun lagi di situ. Di posisi yang pertama pagi kita menemukan hurek serpian pesawat itu. Nah, di situ ya kita mendengarkan ada sinyal yang sama seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan dari KNKT tadi. Tapi sekeliling kita itu bunyinya sama semua. Tap, 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 tap. Itu bunyinya sama semua. Nah, terus kemudian karena cuaca mendung, hujan, dan visibility terbatas di bawah, akhirnya kita naikkan lagi. Nah, terus kemudian tadi pukul 16.45, kita maju lagi ke tempat yang tadi, kemudian kita turunkan sepasang penyelam menggunakan ping locator, didapatkan dengan hasil yang sama. Semuanya bunyinya sekeliling 360 derajat itu bunyinya tik-tik tadi seperti itu. Nah, akhirnya sekitar pukul 17.25 naik ke permukaan, setelah itu merapat ke Rigel, dan kita sudah kembali lagi perjalanan menuju ke posko. Jadi hasilnya sementara untuk hari ini masih belum kita dapatkan CVR ataupun DVR. Demikian, Mbak. Tapi lokasinya sudah ditentukan ya, Pak Johan? Kira-kira di sinilah nanti besok akan dilakukan fokusnya untuk mencari black box. Iya, jadi begini, tadi kan sempat ngobrol juga sama operator yang hip-hop itu di KRI Rigel gitu, menyatakan ini bagaimana nih posisi duganya. Mohon izin Komandan, ini posisi duganya, ini hanya posisi dugaan saja gitu kan. Tapi nanti areanya itu mungkin tidak jauh dari situ. Mungkin kalau misalnya kita turun di daerah yang di marking itu mungkin juga tidak ada di situ, tapi radiusnya ya sekitar situ. Oh begitu, ya udah. Jadi besok kita rencanakan kita mencari di area sekitar situ dengan rekan-rekan dari Denjaka, Taifib, dan di Selan Bair. Kita akan coba cari tempat di daerah dekat-dekat situ. Mudah-mudahan ada hasilnya. Demikian, Mbak. Oke, lokasi duganya sudah diketahui artinya ya, Pak Johan. Tapi apa antisipasi yang dilakukan oleh tim untuk menghadapi kendala-kendala besok, misalnya cuaca, arus bawah laut yang cukup deras, atau hal-hal lain yang bisa membuat proses itu terhambat, Pak Johan?
Ya, jadi sementara arusnya di bawah, ya kalau di bawah itu memang ada arusnya gitu kan. Tapi kan kita bisa siasati gitu kan. Mhm. Kalau misalnya arusnya dari utara ke selatan atau dari barat ke timur, ya kita coba nanti akan turun dari atas arus gitu kan, sehingga kita tidak terbawa arus. Tapi perlu diketahui di bawah itu kan ureknya itu kan agak cukup banyak tuh. Maksudnya itu tersebar, terus kemudian dia kan serpian-serpiannya banyak gitu loh. Jadi kita juga tetap antisipasi keamanan dari para tim pencari, tim penyelam supaya ini tidak ada kerugian personil dan material. Demikian, Mbak. Direktur Operasional Basarnas menyatakan tadi mudah-mudahan besok black box sudah bisa diangkat. Sudah bisa terukur seperti itu, Pak Johan, besok sudah kemungkinan besar black box bisa diangkat dan diberikan ke KNKT? Nah, mudah-mudahan kita juga bisa menemukan black box itu lebih cepat, gitu loh. Makanya kita sama berdoa, mudah-mudahan besok pun kita begitu turun atau rekan-rekan lain yang turun, pas di tempat turunnya itu kita bisa menemukan. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau misalnya belum ditemukan, ya kita coba lagi. Belum ditemukan, jangan menyerah, kita coba lagi. Pokoknya jangan menyerah lah, kita coba. Itu memang mesti sabar itu. Jadi kalau dibilang besok itu bisa diangkat, itu masih menunggu perkembangan situasi besok berarti ya Pak? Nah, masih menunggu perkembangan situasi. Tapi itu pun merupakan semangat buat kita. Mudah-mudahan besok bisa ketemu. Mudah-mudahan sugesti positif ini bisa kita terima dengan baik dan mudah-mudahan besok benar-benar bisa ketemu. Demikian, Mbak. Kita berpikir yang positif aja supaya ini cepat bisa ditemukan. Sekarang ini untuk pemindai sonarnya masih terus diaktifkan, penangkap sinyal pingnya juga masih terus diaktifkan di sana, Pak? Ya, jadi ping locatornya saat ini yang dibawa portable ping locatornya mati, ya kan? Ya. Karena kan baterainya mesti kita ganti. Ini kita akan di kapal, kita naikkan di shredder untuk maintenance oleh personil rekan-rekan dari KNKT. Besok baru kita aktifkan kembali, kita pakai. Nah, tapi KRI Rigel yang di atasnya ada beberapa equipment peralatan untuk pemindai marking atau gelombang elektromagnetik dari sonar ini, dia tetap hidup terus sambil dianalisa, di asesmen kira-kira ini ada perubahan perubahan anomali nggak tentang frekuensi 37.5-nya itu yang dipancarkan dari beaconnya, transpondernya itu black box itu di VR dan CVR itu. Mudah-mudahan ada hasil yang lebih tepat lagi. Tadi pun personil dari KNKT dengan personil dari Kopaska juga itu juga telah menggunakan asesmen dari atas, menggunakan alat ping locator juga. Nah, itu dihitung tuh interseksinya tuh. Ya kan, dari sini 300 meter. Kalau nggak salah tadi ada 8 titik, itu dihitung tuh interseksinya tuh. Nah, mudah-mudahan pertemuan dari titik-titik itu, itulah besok yang kemungkinan besar akan mudah-mudahan ada hasilnya. Kita juga belum lihat, tapi ya kita mudah-mudahan kita ada hasilnya besok. Demikian. Dimulai pukul berapa Pak besok untuk dilanjutkan pencariannya? Kalau mulai pukulnya tentatif, tapi yang jelas kita berangkat dari Tanjung Pasir ya sekitar sebelum jam 6 kita udah berangkat lah. Makan pagi, kemudian cek, kemudian baru kita berangkat menuju ke titik pencarian. Demikian, Mbak. Informasi perakiraan cuaca besok yang diterima oleh tim pencari bagaimana, Pak Johan? Perakiraan cuaca di sini tadi ya sepanjang hari dari pagi sampai dengan sore itu cenderung mendung, ya kan? Sinar matahari ya sesekali saja, itu bersinar di jam berapa tadi. Mudah-mudahan besok ya cuacanya seperti itu juga gitu loh. Mudah-mudahan bagus lah, mudah-mudahan bagus. Saya nggak tahu perkiraan cuaca besok seperti apa, mudah-mudahan kita harapkan. Belum diinformasikan ya Pak kepada tim pencari soal itu? Ya kalau untuk informasi cuaca itu kan itu source terbuka juga bisa, dari BMKG bisa, terus kemudian dari radio pelabuhan juga bisa, kemudian dari itu ya kira-kira hasilnya sama. Demikian, Mbak. Mudah-mudahan membantu proses pencarian ya Pak. Ini ada KRI Rigel, kemudian ada kapal dari Polair yang ikut mencari. Besok akan dibantu BPPT dengan Barunajaya 4.
Besok Iya, pembagian tugasnya bagaimana Pak? Karena masing-masing kapal juga memiliki teknologi yang mumpuni untuk bisa mencari lokasi tepat black box ini. iya, besok karena kita kendalinya di bawah Satuan Tugas Angkatan Laut ini di bawah Basarnas, jadi potensi SAR, ya besok nanti akan kita lihat nanti pembagiannya seperti apa gitu. Yang jelas sektornya tadi kan sudah semakin mengecil tuh sektornya. Ya nanti baru nanti akan kita lihat gitu. Kondisi di lapangan kita semuanya bagus lah, koordinasinya bagus, cukup mudah, komunikasi juga sesekali aja sinyalnya timbul tenggelam tapi masih bisa dilaksanakan komunikasi gitu. Kapal mana yang punya kemampuan untuk bisa mengangkat black box itu Pak? Kapal yang bisa mengangkat kemampuan untuk black box. Jadi begini, black box itu kan bentuknya kecil, Betul. tidak besar, ya kan? Ya, Ya semua kapal bisa untuk diangkat black box-nya itu gitu kan. Cuman kan yang paling krusial adalah gimana kita mencari supaya Oke. black box-nya itu posisi pastinya itu ketemu dulu. Nanti kalau udah ketemu barulah kita bicarakan lagi ini mau diangkatnya pakai apa. Kalau kita bisa angkat pakai tangan aja ya kita pakai tangan kita angkat, demikian. semuanya dimaksimalkan sumber daya untuk bisa mencari black box Sriwijaya Air SJ82 ya. Pak Johan, terima kasih. Kolonel Laut Johan Wahyudi dan Sat Ya, Kopaska mohon doanya, Pak. telah berbagi informasi bersama kami. Ya. Mudah-mudahan besok lancar Pak Johan Amin. untuk proses pencariannya. Ya, terima kasih atas dukungannya, mohon doanya. Baik, terima kasih Pak Johan. Saat ini saudara adalah visual terkini di JICT Jakarta Utara, di mana tim juga masih membawa serpihan-serpihan badan pesawat yang ditemukan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Ini adalah puing-puing pesawat yang dikumpulkan tim dari pagi hingga sore hari ini ketika operasi dihentikan untuk sementara pada pukul 5 sore, terutama untuk operasi penyelaman bawah laut. Sementara untuk kapal-kapal yang memiliki teknologi untuk bisa memindai situasi perairan dalam dan juga penangkap sinyal dari black box masih terus beroperasi hingga saat ini. Serpihan-serpihan pesawat Sriwijaya Air ini terus dikumpulkan oleh tim dan dibawa ke KNKT untuk dilakukan investigasi atau penyelidikan lebih lanjut untuk mencari tahu penyebab pasti jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada hari Sabtu kemarin. Puing-puing ini kita melihat ada bagian besar dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Begitu juga dengan barang-barang pribadi dari penumpang yang tadi berhasil dikumpulkan oleh tim pencari, juga dibawa ke JICT Jakarta Utara. Kalau barang-barang pribadi serta bagian tubuh penumpang dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI, sementara puing-puing serpihan badan pesawat Sriwijaya Air SJ182 akan langsung diserahkan kepada KNKT untuk diidentifikasi atau diinvestigasi lebih